Guys, mari kita mulai perjalanan touring lagi. Pas kebetulan lagi di Surabaya, kali ini aku mau ngajak kalian touring menuju ke Trawas Mojokerto, Jawa Timur guys. Ke salah satu tempat yang memiliki keindahan alam hijau yang menarik, udara yang sejuk, juga pemandangan keindahan gunung yang memukau. Namanya adalah Titik Nol Trawas. Terletak pada ketinggian 750 mdpl di kaki Gunung Mojokerto, kita juga bisa melihat keindahan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur, yaitu Gunung Penanggungan dengan ketinggian 2743 mdpl, juga gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi yaitu Gunung Welirang guys. Nah, kira-kira gimana detail perjalanan touring aku dari Surabaya ke Trawas Mojokerto kali ini? Simak video aku sampai habis ya guys. Rute perjalanan dari Surabaya ke Trawas Mojokerto akan memakan waktu sekitar 1 jam 22 menit dengan jarak tempuh sekitar 50 km guys. Nah, untuk rute yang kita lewati sendiri yaitu Surabaya, Sidoarjo, Porong, Pasuruan, Gempol, dan tujuan akhirnya adalah Trawas Mojokerto. Selamat pagi guys. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk touring lagi nih guys ke salah satu tempat yaitu Titik Nol Trawas yang lokasinya itu ada di Mojokerto, Jawa Timur ya. Oke, jadi hari ini aku start pagi banget, jadi setengah 6 pagi dan ini masih hari Minggu, jadi kalian bisa lihat jalanan juga masih sepi banget guys. Dan aku start dari arah Kendang Sari, Surabaya ya. Oke. Jadi sebenarnya tadinya itu aku mau berangkat pagi banget guys. Ya sekitar jam setengah empatan gitu ya. Jadi habis subuh aku langsung cus mau berangkat kayak gitu. Nah tapi terkendala hujan ya. Hujan tiba-tiba turun deras dan durasinya juga cukup lama banget. Jadi kayak 1 jaman gitu ya. Jadi hujan itu sampai jam 5-an kayak gitu guys. Jadi aku harus terpaksa untuk nungguin hujan. Tapi sebenarnya aku juga heran gitu ya. Jadi sudah musim kemarau tapi tiba-tiba kenapa hujan gitu ya. Jadi memang musim ini nggak bisa ditebak dan juga nggak bisa nentu gitu ya guys. Oke lah, nggak apa-apa ya, kita mau gimana lagi, lanjut aja kita berangkat yuk. Oke, jadi sebenarnya kenapa alasan aku tuh pengen berangkat pagi banget gitu ya. Karena untuk Titik Nol Trawas sendiri itu sebenarnya akan lebih bagus dinikmati di pagi hari. Karena di sana itu adalah spot sunrise gitu ya guys ya. Dan lokasinya juga pemandangannya pegunungan ditambah dengan area persawahan. Jadi lebih enak kalau dinikmati pagi. Jadi kalau pagi-pagi tuh udaranya kan masih seger kayak gitu ya, dan masih adem juga gitu. Jadinya memang enak kalau di pagi hari gitu. Oke guys, jadi perjalanan kita kali ini dari Surabaya menuju ke Trawas itu sebenarnya lumayan exciting banget ya guys ya. Jadi kalau misalnya aku lihat-lihat ya, coba searching di Google gitu, Trawas sendiri ini tuh sebenarnya adalah salah satu kecamatan di Mojokerto yang berada di ketinggian 700 mdpl. Jadi karena dia ada di daratan tinggi, makanya dia tuh memiliki keindahan alam yang memukau ya. Nah, jadi salah satunya adalah Titik Nol Trawas guys, yang kita mau tuju ini. Titik Nol Trawas ini itu berada di Desa Duyung ya. Dan Titik Nol sendiri ini sebenarnya dia itu adalah area persawahan terasiring gitu. Jadi alam hijau gitulah, terbuka. Dan keistimewaannya di Titik Nol ini itu diapit oleh 2 gunung ya. Jadi yang sebelah timur itu akan kelihatan pegunungan Penanggungan yang tingginya itu sekitar 1653 mdpl, dan yang sebelah barat itu kelihatan Gunung Welirang guys ya, dengan ketinggian sekitar 3156 mdpl.
Nah, ini pastinya akan menjadi sesuatu yang menarik banget kalau kita lihat ya. Aku juga penasaran banget dengan tempatnya seperti apa. Ya wes, lanjut aja, cus kita gas guys. Oke guys, jadi setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 30 menit ya dari arah Surabaya, sekarang kita sudah sampai di daerah Porong Sidoarjo guys. Jadi biasalah ya, kalau misalnya kita lewat daerah Porong, apalagi di dekat Bendungan Lumpur Lapindo, salah satu ciri khasnya itu kita mesti mencium bau-bau gas atau bau-bau kimia yang menyengat ya. Dan bau ini itu berasal dari lumpur lapindo guys. Oke, mumpung kita lagi di Porong dan juga kita lagi lewat di Bendungan Lumpur Lapindo, sedikit flashback ya ke belakang. Jadi sebenarnya semburan lumpur panas dan gas beracun lumpur lapindo ini sudah terjadi sejak tahun 2006 guys. Dan awalnya fenomena ini terjadi karena pengeboran eksplorasi oleh PT Lapindo Brantas di sumur Banjarpanji. Nah, akhirnya karena kebocoran itulah lumpur tersebut itu membanjiri dan menghancurkan lebih dari 600 hektar tanah ya atau lahan, termasuk rumah, bisnis, infrastruktur, serta menelanjang ribuan orang guys. Dan letusan ini tuh terjadi berlanjut hingga saat ini dan juga tanpa adanya tanda-tanda berhenti guys. Nah, jadi kurang lebih jarak sekitar 1 kilometer ya dari Bendungan Lumpur Lapindo, guys. Nah, ini sekarang aku sudah sampai di perbatasan ya antara Porong Sidoarjo dan juga Gempol Pasuruan. Nah, kedua lokasi ini untuk di sebelah barat itu berbatasan dengan Sungai Brantas ya. Dan sebagai tandanya itu kita melewati jembatan Sungai Brantas. Kurang lebih kalau dari Porong ke Gempol itu jarak jembatannya itu sekitar 100 sampai 200 meteran gitulah ya guys ya. Dan setelah itu kita langsung disambut oleh Gapura selamat datang di Gempol Pasuruan. Oke guys, jadi ini kita sudah sampai di pertigaan Jalan Gempol ya. Ini Jalan Gempol Malang guys. Ini pertigaannya. Sebenarnya ini adalah titik kemacetan itu biasanya ada di sini guys ya. Mungkin karena ini hari Minggu, jadinya itu nggak terlalu banyak kendaraan kayak gitu ya yang melintas di daerah ini ya. Sebenarnya ini nih yang pertigaannya itu macet parah biasanya kayak gitu. Oke, karena ini hari libur dan juga masih pagi juga, jadi suasananya nggak ada kemacetan sama sekali, dan yang lewat pun juga rata-rata itu adalah kendaraan beroda 2 dan juga ada beberapa kendaraan seperti truk atau muatan berat seperti itu ya guys ya, yang melintas di sini kayak gitu. Sekarang kita sudah mulai melihat pemandangan pegunungan ya. Ada 2 gunung, di sebelah kanan kita itu ada Gunung Penanggungan dan sebelah kiri kita itu ada Gunung Welirang guys ya.
Di sini kita akan disuguhkan oleh pemandangan alam yang hijau seperti ini. Sepertinya nanti untuk menuju ke lokasi sepanjang perjalanan kita akan melihat indahnya area persawahan, area hijau seperti ini ya guys ya. Dari titik lokasi ini untuk menuju ke titik nol Trawas sendiri itu kurang lebih sekitar 30 menitan guys. Dan ini kita juga melewati daerah seperti perkampungan seperti itu ya, area perkampungan juga. Tapi sepertinya kalau di sini kayak infrastrukturnya itu juga masih agak kurang good ya. Jadi dari segi jalannya itu masih banyak yang bolong-bolong, dan juga ini kita lihat ada kayak perbaikan jalan seperti itu guys. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di titik peta, lokasi kita saat ini tuh ada di daerah Prigen guys ya. Oke, jadi ini kita sudah mulai masuk di dataran pegunungan ya guys ya. Jadi jalannya juga sudah mulai nanjak gitu ya. Dan udaranya juga mulai dingin guys ya. Jadi nggak tahu kenapa, sepertinya kalau misalnya kita lihat ini terik mataharinya itu kenceng gitu ya, panas gitu ya. Tapi suhu yang aku rasakan sekarang itu adalah dingin ya, dingin banget guys. So ya guys, jadi ini kita sudah melihat ya daerah perkampungan di daerah sini. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, ini daerah perkampungan ini lumayan menarik sih ya. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat guys, jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu jaraknya lumayan jauh-jauh ya kan. Ya karena mungkin apa namanya juga dataran tinggi gitu kali ya. Jadi konstruksi tanahnya juga berbeda gitu. Makanya setiap rumah kalau kita lihat tadi itu mesti di bawahnya tuh ada beton ya. Betonnya tuh cukup tinggi-tinggi. Jadi memang mungkin menjaga apa namanya pondasinya gitu ya, untuk memperkuat pondasi rumahnya kayak gitu guys. Wow. Keren guys. Nah ini kita udah sampai ya di daerah Teras Ringsel Topa. Tapi ternyata Teras Ringsel Topa itu banyak ya daerahnya. Nah kalau ini itu aku ada di daerah Duyung. Jadi kalau Topa itu jadi satu kawasan gitu loh guys. Nah ini keren banget sih ya. Dan banyak juga pengunjung yang datang ke sini juga kayak gitu. Oke, jadi di sini kita bisa ngelihat view pemandangan gunung. Wah, keren banget ya. Dan terasirnya ada di bawah situ, guys. Oke. Nah, jadi salah satu keistimewaannya lagi nih, kalau misalnya kita ada di daerah ini ya, itu kita bisa apa namanya bersantai nih, banyak orang kayak foto-foto atau bikin konten lah apa segala macam di sini ya, karena mungkin di sini adalah spot yang paling oke karena deket sama gunung, jadi kelihatan banget ya, gunungnya terlihat jelas banget guys. So oke guys, ini sekarang aku sudah sampai di titik nol Trawas ya guys ya. Wah, oke. Nah, sebenarnya di tengah-tengah titik nol ini itu dikelilingi oleh teras siring, dan di titik nol ini itu kita bisa ngelihat dua view gunung ya. Aku tunjukin kalian ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah Gunung Welirang guys. Nah, Gunung Welirang. Oke. Nah, untuk Gunung Welirang ini ketinggiannya itu sekitar 2.900, dan yang satunya itu adalah Gunung
Pananggungan ya. Untuk Gunung Pananggungan ini ketinggiannya tuh sekitar 1600. Jadi pas kalau misalnya di titik nol ini, di tengah-tengah ini, kita bisa ngelihat dua gunung sekaligus. Dan di sini juga difasilitasi oleh kafe ya. Kita bisa lihat di situ ada kafe, dan memang di titik nol ini itu kita banyak ya orang-orang yang main ke sini untuk foto-foto dan mengabadikan momen, karena di sini tuh pas banget dua gunung kita bisa lihat, dan juga kita bisa ngelihat hijaunya alam gitu ya, kayak sawah-sawah kayak gitu. So guys, karena menurut aku kalau misalnya dilihat dari bawah kayaknya kurang bagus gitu ya, kurang ngena view-nya. So aku mau tunjukin kalian kalau misalnya view dari atas langit ya. Sebelumnya terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa di like, comment, and share. Dan aku tunjukin kalian ya. 3, 2, 1, go.